Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Miss Lanto, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Ngadirejo 1 Atap, Kabupaten Pacitan. Di sebelah kanan saya ada Ibu Maria Ulfa sebagai fasilitator. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Ajar Siswoko sebagai pengajar praktik. Saya akan menyampaikan modul 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan, CGP dapat mempraktekkan pemahaman mereka tentang prinsip segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Dalam segitiga restitusi, ada langkah-langkahnya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. 3. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Langkah restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, di mana murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut contoh penerapan skenario restitusi. Kasus pertama. Endang adalah seorang murid yang sering terlambat datang ke sekolah karena kesukaannya di rumah mainan HP sehingga kurang tidur dan bangun kesiangan. Berikut ini skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi pada Endang. Kasus Endang sering terlambat masuk kelas sehingga banyak ketinggalan materi pelajaran. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Langkah pertama, menstabilkan identitas dengan menanyakan, Endang, Bapak tadi mendengar laporan dari Pak Yatno bahwa kamu sering terlambat masuk kelas ya? Endang menjawab, iya Pak, karena bangun kesiangan. Saya bertanya lagi, menurut ingatanmu, sudah berapa kali kamu terlambat? Endang menjawab, 6 kali, Pak. Saya bertanya lagi, menurut kamu, datang terlambat itu
sebuah kesalahan atau bukan? Endang menjawab, iya Pak. Baik Endang, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting, kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Bagaimana menurutmu? Benar, Pak. Baiklah, Endang. Mari kita cari solusinya bersama. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan menanyakan, Endang datang ke sekolah terlambat. Pasti ada alasannya. Kenapa kamu datang terlambat, Endang? Endang pun menjawab, karena pada malam hari saya suka mainan HP sehingga tidur larut malam dan saya ketika bangun kesiangan. Akhirnya datang ke sekolah pun terlambat. Langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan kata-kata, baiklah Endang, tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati apa? Endang menjawab, tahu Pak. Menurut kamu, datang terlambat ke sekolah melanggar keyakinan kelas tidak? Iya Pak. Keyakinan kelas seperti apa yang telah kamu langgar? Disiplin Pak. Baik. Menurut Endang, disiplin itu penting apa tidak? Penting Pak. Saya bisa menghargai waktu dan datang ke sekolah tepat waktu. Baiklah, dengan menghargai waktu, kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar. Dengan disiplin, pekerjaan akan lebih mudah kita selesaikan. Endang pun menjawab, iya Pak, saya menyesal telah sering datang terlambat. Saya mohon maaf, saya berjanji akan menghargai waktu dan disiplin datang ke sekolah. Saya bertanya, baiklah, jadi apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat? Endang pun menjawab lagi, saya akan menghargai waktu, tidak mainan HP sampai larut malam, dan bangun lebih awal supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Saya pun menanggapi, ya bagus sekali tindakanmu Endang, tetap semangat ya. Endang menjawab, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya Pak. Duduk. Iya Pak. Apa kabarnya hari ini, Endang? Alhamdulillah baik Pak. Baik, Endang. Begini, saya tadi mendengar dari Pak Yatno bahwa Endang sering datang terlambat ke sekolah. Iya Pak, karena bangun kesiangan. Menurut Endang, sudah berapa kali datang terlambat ke sekolah? Sekitar 6 kali Pak. Menurut kamu, datang terlambat itu merupakan kesalahan atau bukan? Iya Pak. Baiklah Endang, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting, kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan mau memperbaikinya. Bagaimana menurutmu? Benar Pak. Baiklah Endang, mari kita cari solusinya bersama ya. Endang datang ke sekolah terlambat. Pasti ada alasannya. Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Karena pada malam harinya saya suka main HP sehingga bangun kesiangan. Baik, Endang tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Pak. Menurut Endang, datang terlambat ke sekolah melanggar keyakinan kelas kita apa tidak? Iya Pak. Keyakinan kelas seperti apa yang telah kamu langgar? Kedisiplinan. Baik, menurut Endang, disiplin itu penting apa tidak? Penting Pak, saya bisa menghargai waktu dan datang ke sekolah tepat waktu. Baik, dengan menghargai waktu, kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan disiplin, pekerjaan akan lebih mudah kita selesaikan. Iya Pak,
saya menyesal telah datang terlambat. Saya mohon maaf. Saya berjanji akan menghargai waktu dan disiplin datang ke sekolah. Baik, jadi apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Saya akan menghargai waktu, tidak main HP sampai larut malam, dan bangun lebih awal supaya tidak terlambat lagi. Iya, bagus sekali tindakan Winda. Tetap semangat ya. Iya Pak, terima kasih. Sekarang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus yang kedua, penerapan restitusi di sekolah tentang kedisiplinan. Dengan skenario, ada seorang anak bernama Dani yang sedang marah-marah pada Rizal di kelas karena bukunya sobek sehingga dia membentak Rizal dan menggebrak mejanya. Berikut ini adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi pada Dani yang sedang marah-marah di dalam kelas. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan berdialog dengan Dani, yaitu, Dani, Bapak tadi mendapat laporan dari ketua kelas bahwa kamu habis bertengkar sama Rizal. Dani menjawab, iya Pak, habis kesal. Kenapa kamu kesal? Dani menjawab, itu Pak, buku tulis IPA milik saya disobek oleh Rizal gara-gara mau nyontek PR saya. Saya menjawab, oh begitu ya. Wajarlah kalau kamu marah. Kalau Bapak yang diperlakukan seperti itu, juga pasti akan berbuat hal yang sama. Langkah kedua adalah dengan validasi tindakan yang salah. Dengan kalimat, lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rizal? Dani menjawab, saya marah-marah, membentak, dan menggebrak mejanya, Pak. Saya menimpali lagi, oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya. Dani pun menjawab, iya Pak, masa saya diam saja, itu buku-buku saya malah dirobek sama Rizal. Saya menjawab lagi, ya wajarlah kalau kamu berbuat begitu. Pak Mislanto menghargai perbuatanmu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya, kamu memukul. Adapun langkah yang ketiga dalam restitusi adalah menanyakan keyakinan dengan berdialog. Sekarang marilah kita pikirkan, menurut kamu marah-marah sampai membentak dan menggebrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Dani pun menjawab, tidak Pak. Lalu saya menimpali lagi, keyakinan kelas seperti apa yang kamu langgar? Dani menjawab, menghargai antar teman dan bersabar, Pak. Baiklah, menurut Dani, penting tidak menghargai antar teman dan bersabar. Penting, Pak. Baik, kalau penting, jadi keyakinan seperti apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa marah? Saya harus lebih bersabar, Pak. Baiklah, kalau kamu bersedia untuk memperbaiki hal ini. Bersedia, Pak. Bagaimana kamu akan melakukannya? Dani menjawab, saya akan lebih bersabar dan melaporkan kepada Bapak atau Ibu Guru jika terjadi kasus yang serupa. Saya menimpali, ya bagus sekali tindakanmu Dani, tetap semangat ya. Dani menjawab, terima kasih Pak. Silakan duduk, Dani. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah. Begini Dani, Bapak tadi mendapatkan laporan dari ketua kelas bahwa kamu sedang marah-marah di dalam kelas. Iya Pak, habis kesal saya. Kenapa kesal? Itu Pak, buku Pak, ini saya dinyopet sama Rizal Pak.
saya memilih takdir saya. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu marah. Kalau bapak yang diperlakukan seperti itu, bapak juga akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rizal? Saya marah-marah, membentak, dan membebek misalnya, Pak. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iya Pak, masa saya yang salah, itu buku saya malah dirobek sama Lisa. Ya wajarlah kalau kamu berbuat begitu. Pak Mislanto menghargai perbuatanmu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya memukul. Sekarang marilah kita pikirkan, menurut kamu marah-marah itu sampai membentak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak. Keyakinan kelas seperti apa yang kamu langgar? Keyakinan kelas seperti apa yang kamu langgar? Menghargai antar teman Pak. Baik, menurut Dani, penting tidak menghargai antar teman? Penting Pak. Baik, kalau penting. Jadi, keyakinan seperti apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa marah? Harus lebih bersabar Pak. Baiklah, kamu bersedia untuk memperbaiki hal ini. Bersedia Pak. Bagaimana kamu akan melakukannya? Jika terjadi kasus serupa, saya akan melaporkannya kepada baik guru Pak. Ya, bagus sekali tindakanmu Dani. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selanjutnya juga saya sampaikan hasil rekaman video tentang testimoni penerapan disiplin pada anak didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Indah Prastiawati, siswa kelas 9 SMP Negeri 5 Ngadirojo 1 Atap. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Mislanto untuk berperilaku disiplin dan menghargai waktu. Saya harus disiplin untuk datang ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya juga saya sampaikan testimoni penerapan perilaku sabar dari siswa SMP Negeri 5 Ngadirojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dani Afgan Setiawan, siswa kelas 9 SMPN 5 Ngadirojo 1 Atap. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Mislanto untuk berperilaku sabar dan saling menghargai antar teman. Saya harus bisa bersabar dan menghargai teman apabila mendapati kasus yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil dari tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi dari CGP Mislanto Angkatan 9 dari SMP Negeri 5 Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thanks for watching Be the Best Teacher.